Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Innallahal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu alaihi wasallimu taslima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang sering disebut dengan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi memang tidak diperintahkan secara khusus baik oleh Al-Quran maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan untuk pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yakni pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak. Sekarang atas perintah Raja Ibril bernama Mujahfuddin Al-Qabri, meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan boleh dilakukan. Hal ini dalam hukum Islam disebut dengan mubah. Sesuatu yang mubah apabila dilakukan dengan baik maka akan mendapatkan pahala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Dari usia dini beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika masih dalam kandungan usia 6 tahun. Ibundanya wafat, lalu disusul oleh kakek beliau juga wafat, dan akhirnya beliau diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, padahal putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi pengembala kambing, juga beliau pernah membantu pamannya berjualan di Syam. Yang terakhir, ketika sudah dewasa, beliau bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda bernama Khadijah. Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian beliau menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan Nabi Muhammad sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surat Ad-Duha. Dalam ayat ketiga Allah berfirman, Qala wa ma rabbuka wad'aka, yang artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga beliau harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Allah Subhanahu wa taala, ayah beliau Abdullah sudah dipanggil menghadapnya ketika usianya baru 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Aminah pun wafat. Belum hilang kesedihan beliau karena ditinggal ibunya. Kakeknya seorang pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan beliau sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayahnya, ibu dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu, tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkan beliau. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang nabi. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak hambatan, gangguan, dan bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin Abu Jahal dan kawan-kawan.
Tetapi semua hambatan dan gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad SAW sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Jamaah Jumat rahimakumullah, buah dari penderitaan, kesulitan dan perjuangan beliau yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam waktu singkat hanya memakan waktu 23 tahun saja. Nabi Muhammad telah berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak. Beliau berhasil merupakan masyarakat semula penyembah berhala menjadi beriman dan tauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat telah berubah masyarakat yang semula merupakan hukum rimba di mananya yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang. Menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memegang latar belakang suku maupun status sosial. Di dalam Islam memang semua manusia pada dasarnya sama karena mereka semua berasal dari asal-usul yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa ya'fu'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini waqiral musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ja'ilil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazikrullahil azim yazkurukum wa yaskuru ala ni'mati yazkurukum wa la zikrullahi akbar.